Hai hai hai, kali ini kita akan jalan-jalan ke Nantian Temple yang terletak di Wollongong, Sydney. Nantian Temple sendiri ini didirikan oleh Biksu Xingyun, seorang biksu Buddha pada tahun 1967 di bawah organisasi Buddha Fo-Guang-Shan. Dan organisasi ini memiliki 120 cabang atau temple atau kuil di seluruh dunia, dan ini adalah peta dari Nantian Temple yang kalian lihat. Itu bagian utamanya adalah bagian kuil, dan mari kita mulai perjalanan kita kali ini. Ketika kita berada di sini, suasananya sangat asri, sangat tenang, sangat menyejukkan jiwa, dan kalian bisa mengakses temple ini lewat berbagai macam jalan, dan ini adalah salah satunya. Dan temple yang terbesar ini sebenarnya dia memiliki 2 tingkat atau 2 temple. Nanti kita akan kelilingi temple ini, tapi sebelumnya mungkin kita akan langsung mengunjungi tempat makan yang ada di temple ini. Karena ini udah pukul 12 siang juga. Perjalanan dari Sydney ke temple ini kurang lebih 2,5 jam menggunakan kereta. Yuk kita lihat apa yang ada di dalam restoran vegetarian ini. Pertama kali saya masuk, saya tertarik dengan cerita separuh mangkuk sayuran yang diasinkan. Pada waktu itu Biksu Fo-Guang-Shan yang masuk kuil pada saat umur 12 tahun. Pada umur 17 tahun beliau sangat sakit karena kekurangan nutrisi dan tidak bisa makan. Setelah itu ada gurunya yang memberikan dia separuh mangkuk sayuran yang diasinkan yang sangat susah didapat pada saat perang pada saat itu. Dan setelah itu biksu muda menjadi sehat kembali, dan tentunya ini menjadi inspirasi bagi Fo-Guang-Shan untuk kemudian mendirikan panti untuk orang-orang susah, ya. Dan dia bilang bahwa ini adalah saatnya untuk memberikan kebaikan kepada orang seperti yang dilakukan gurunya dengan penuh rasa syukur. Dan ini adalah vegetarian ya guys. Ini seperti chashu, seperti babi merah rasanya, dan bakmi, dan sangat enak. Setelah kita makan, dan kita bisa langsung pergi ke kuilnya, dan ini adalah lantai pertama dari kuil ini. Dan kalau kalian lihat, di depan kuil selalu ada tempat untuk menaruh dupa setelah sembahyang. Dan ini pemandangannya, ya, sangat arsitektur dari kuil ini sangat dipengaruhi oleh arsitektur China. Dan kalau kalian lihat, di sana ada jembatan, dan nanti itu kita juga akan ke sana karena di sana nanti ada museum, ada juga perguruan tinggi, dan juga ada exhibition, dan ada juga cafe. Nah, setelah dari lantai pertama, ini adalah kuil di lantai kedua, ya, yang tadi saya awal masuk lewat sini juga. Dan sangat asri dengan pohon-pohon besar di sekeliling kuil, ya. Dan ini kita lihat di sana ada beberapa biksu juga, sepertinya mereka sedang atau telah selesai melakukan upacara keagamaan, membaca mantra, ya. Dan ini juga dupa-dupa yang digunakan oleh orang-orang untuk bersembayang, dan kemudian di akhir sembayang atau berdoa, mereka akan meletakkan dupa-dupa itu di sana. Dan kalau kalian lihat, langitnya sangat biru ya guys. Dan kita sekarang akan menuju ke section berikutnya, ya, yang menuju ke bangunan baru dan dihubungkan oleh jembatan, ya.
Di sini di awal jembatan dikatakan ada huruf-huruf seperti compassion, wisdom, ya, juga commitment dan juga practice. Bahwa pada dasarnya kita harus memiliki keempat hal tersebut. Dan ini kalian bisa lihat jembatannya, ya, menyeberangi jalan raya. Dan itu ada lambang-lambang seperti bunga lotus, ya. Itu adalah lambang untuk Institut Nantian Institute, ya. Jadi kalau kalian ingin belajar di sini juga bisa, guys, karena ini adalah university, ya, yang memberikan ilmu tentang health being dan juga Buddhism. Dan ini bangunannya sangat unik, arsitekturalnya seperti yang kalian bisa lihat, ya. Ini saya akan melakukan putaran 360 derajat, ya. Jadi gedung ini berdiri di atas lahan yang dulunya dijadikan tempat pembuangan sampah, ya, dan diberikan dari pemerintah untuk biksu Fang Guongshan ini atau Master Xing Yin untuk digunakan sebagai tempat pendidikan. Dan ini kafe, di kafe ini kalian juga bisa lihat mereka menjual berbagai macam cenderamata, ya, yang ada seperti mug, buku-buku, ya, semuanya bagus. Dan ini adalah exhibition dari Aboriginal, ya. Ini kayak keranjang yang dibuat dari bulu-bulu, ya. Dan juga setelah dari exhibition ini, ya, kita juga bisa ke exhibition atau ke museum juga yang menceritakan perjalanan daripada pendirian kuil Nantian atau Nantian Temple di Wollongong ini, ya. Kalian bisa lihat itu lahan awalnya, ya. Dan ini adalah timeline perjalanannya daripada Nantian Temple, ya. Inti dari Nantian Temple ini yang ingin diajarkan adalah tentang Buddha sendiri dan juga tentang manusia itu sendiri, bagaimana memiliki nilai-nilai yang tinggi atau value yang tinggi sebagai manusia. Dan itu adalah Biksu Xing Yin, ya, pendirinya, dengan local governor, ya. Terus mereka melakukan survei tanah pada tahun 1989-90, terus mereka memulai groundbreaking, ya. Terus setelah 3 tahun dibangun, akhirnya mereka bisa melakukan grand opening, ya. Ada berbagai macam international conference juga dari para Buddhis, ya, dan juga ada untuk Buddhis untuk kaula muda. Dan di tahun 2001 juga diberikan sebidang tanah yang akhirnya digunakan untuk menjadi Nantian Institute, ya. Dan baru pada tahun 2007 setelah mengumpulkan dana, mereka bisa membuka atau menyelesaikan pembangunan dari Nantian Institute. Dan 2011 itu juga ada kayak inauguration ceremony, ya, untuk para murid, ya. 2013 juga ada di sana graduation ceremony, ya, untuk Master of Arts in Applied Buddhist Study, ya. Terus 2015 mereka melakukan opening dan akhirnya 2017 foundation. Nah, di sini juga ada berbagai macam Nantian Temple, bukan hanya di Wollongong tapi di berbagai daerah di Australia. Ada yang di Queensland, ada 2, ya. Terus di Sydney ada
5 termasuk Nantian Temple sendiri, ada yang di Chatswood, ada yang di Kogarah, ada yang di Parramatta ya, terus ada juga di New Zealand ya, di Pulau Auckland atau Christchurch. Terus juga ada school excursion ya, ini dimana 15.000 murid itu mengunjungi tempel ini setiap tahunnya ya. Dan ada juga acara yang fenomenal juga di sini adalah acara memandikan Buddha di setiap ulang tahun Buddha yang jatuh pada tanggal 8 April menurut tanggalan Cina ya. Dan itu sekitar bulan Mei. Dan kalau kalian lihat, ini adalah beberapa dokumentasi untuk ulang tahun Buddha ya. Dan antusias masyarakat sangat tinggi. Di sini kita belajar untuk menjaga pikiran, perkataan, dan juga tubuh kita. Dan ini adalah cerita singkat daripada Master Xing Yen yang mendirikan tempel ini ya. Dia lahir tahun 1927 di keluarga yang miskin di China ya. Sejak kecil dia sangat peka terhadap hal-hal kemanusiaan, dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke tempel Qixia di Nanjing ya, pada waktu dia berumur 12 tahun. Dan dia merasakan dari dunia yang sangat kacau di luar sana, mendapatkan surganya di kehidupan berbiara. Di tahun 1949 biksu ini pergi ke Taiwan dalam misi kemanusiaan untuk obat-obatan, dan juga di tahun 1952 dia mulai mengajar humanistic Buddhism ya. Dan 1964 dia pergi ke Kaohsiung, Taiwan, dan mendirikan tempel di sana. Dan tahun 1990 ketika dia berusia 63 tahun, beliau datang ke Australia dan mendirikan tempel di Australia atau Nantian Temple. Sejak saat itu Biksu Xing Yen ini terlibat dalam berbagai macam kegiatan kemanusiaan ya, untuk membantu korban banjir di Queensland ya, terus juga berbagai macam hal lainnya. Dan dia juga mendedikasikan dirinya untuk mengajar humanistic Buddhism di bidang pendidikan ya, Tertiary Institute ya, yaitu terciptanya Nantian Institute. Dan ini adalah penghargaan untuk biksu ya, honorary awards. Dan kita balik kembali ke sini, kita mau ke pagoda ya. Suasananya sangat sejuk ya, sangat indah. Catatan dari Biksu Xing Yen itu adalah bahwa kuil pada dasarnya adalah seperti pom bensin dan tempat istirahat atau rest area di dalam perjalanan hidup kita, dan juga shopping mall untuk pikiran kita, dan juga sekolah untuk nilai-nilai yang kita perlukan. Nah, sekarang kita dari pagoda kita mau jalan ke Gratitude Bell ya. Gratitude Bell itu atau bel untuk bersyukur kalau di Indonesia kan. Jalanannya agak menanjak di sini yang bisa kalian lihat, dan di sini ada Nantian Gratitude Bell ya. Kita bisa membunyikan bel ini dan berdoa dan bersyukur atas segala hal yang kita punya di dalam kehidupan ini. Karena pada dasarnya kehidupan ini menjadi lebih indah jika selalu dilandasi oleh rasa syukur. Bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak rasa syukur yang kau miliki atas hal-hal yang kalian miliki. Dan ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan ke kuil Nantian atau Nantian Temple, dan suatu perjalanan spiritual yang memperkaya dan menenangkan jiwa juga. Dan terima kasih untuk telah menonton video ini. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya.